Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cian Faradila dengan NIM C2401241053. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau menceritakan atau lebih tepatnya mereview kembali tentang apa yang sudah aku lakukan pada praktikum minggu ke-5 ini, praktikum biologi perikanan dengan fokusnya itu ke makanan ikan ke-1. Sebelumnya makanan itu ada apa ya? Jadi makanan itu adalah organisme, bahan ataupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupannya dan untuk perkembangan organ tubuhnya. Lalu ada juga kebiasaan makan pada ikan, yaitu feeding habit, yaitu tingkah laku ikan dalam mencari makanan. Dan ada juga ikan yang aktif mencari makan selama 24 jam itu adalah feeding periodicity. Apa saja sih jenis-jenis yang dikonsumsi oleh ikan? Jadi ada plankton, nekton, bentos, dan juga detritus. Jenis kelompok makanan ikan itu ada 3, yaitu karnivora, omnivora, dan herbivora. Lalu juga ada urutan makanan ikan. Yang pertama itu makanan utama, lalu makanan pelengkap, lalu makanan tambahan, dan juga makanan pengganti. Lalu ada faktor-faktor yang menentukan suatu jenis ikan akan memakan suatu organisme makanan, yaitu ada ukuran makanan, ketersediaan makanan, warna makanan, dan juga selera ikan terhadap makanan tersebut. Dan juga jumlah makanan yang dibutuhkan tiap ikan tuh beda-beda ya. Dan yang mempengaruhinya tuh ada tergantung macam makanan, kebiasaan makanan, kelimpahan makanan, suhu air, dan juga yang lain-lainnya. Dan tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui jenis-jenis organisme yang menjadi makanan ikan, lalu mengetahui waktu-waktu aktif makan dari ikan tersebut, dan juga melihat proporsi dan kecenderungan makan dari ikan. Kebetulan ikan aku masih sama seperti sebelumnya, yaitu ikan kembung lelaki, yaitu Rastraleger canagurta. Dan juga kita harus menyiapkan alat bahannya, yaitu ada mikroskop yang disiapkan oleh Asprak, lalu timbangan digital juga disediakan oleh Asprak, tisu 1 unit per kelompok, lalu kamera digital 4 buah, juga kecawan Petri masing-masing membawa 3 buah, lalu ada trash bag per kelompok membawa 5, lalu alat bedah masing-masing praktikan membawanya, kaca preparat, dan cover glass yang disiapkan oleh Asprak. Lalu langsung saja masuk ke prosedur kerjanya. Yang pertama yaitu kita bakal dibagiin sampel untuk analisanya, yaitu adalah lambung dan usus pada ikan yang sudah diambil pada minggu pertama. Lalu yang kan itu udah banyak ya, jadi dari satu kelompok itu cari mana yang paling bagus oleh Aspraknya, dan itu yang akan digunakan. Dan setelah dibagikan oleh Aspraknya ke Clara, nanti sampelnya itu sampel lambung dan ususnya itu kita timbang dulu bobot keseluruhannya, itu usus dan lambungnya dua-duanya ditimbang. Setelah ditimbang dipisahkan usus dan lambungnya, lalu ditimbang lagi masing-masing. Lalu setelah itu menghitung volume awal lambung dan usus itu menggunakan gelas ukur dan juga aquades. Nanti gelas ukurnya diisi bisa 5 mili atau 10 mili terserah, tapi kalau aku tadi isinya 10 mili. Lalu setelah itu lambungnya itu dikerik isinya, jadi isi lambungnya itu dikeluarin lalu ditimbang. Setelah itu diletakin di cawan Petri, dan isi lambungnya ini seperti pasta, seperti kayak wasabi gitu bentuknya. Setelah itu kita menghitung volume kosong lambung dan usus, sama seperti sebelumnya menghitung volume awal. Nanti pakai gelas ukur yang sebanyak 5 mili atau 10 mili terserah kelompoknya. Setelah itu kita burai isi lambungnya. Oh ya, aku lupa, jadi ususnya itu kenapa kita nggak pakai ususnya, jadi ususnya tuh opsional. Kalau misal usus kamu bagus yang kamu dapat dari ikannya dan masih ada isinya, itu bisa aja dipakai. Tapi karena usus yang dari ikan aku udah tidak teridentifikasi, maksudnya pokoknya kayak udah nggak ada gitu isinya, jadi susah dan akan memakan waktu yang lama. Jadi yang kamu pakai itu cuma lambungnya saja. Lanjut, tadi kan terakhir habis itu volume kosong lambung dan usus pakai gelas ukur, kita bakal ngeburai dengan perbandingan 1:4. Misal
bobotnya itu 1 gram, nanti aquadesnya itu 4 mili, jadi dikali 4. Habis itu pipet ke satu preparat 3 tempat, di situ 3 cover glass. Jadi ada 3 spot di satu preparat, ada 3 spot yang akan di mikroskop dengan perbesaran 10x10. Lalu menggunakan metode lapang pandang. Jadi di satu yang kan ada 3, jadi kayak ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Nah di ulangan 1 nanti itu nanti kita cara melihatnya itu ntar ada 5 lapang pandang. Itu terserah mau 5 aja, misalnya kayak lapang pandang 1, lapang pandang 2, lapang pandang 3, lapang pandang 4, lapang pandang 5. Pokoknya di satu ulangan itu kita harus ada 5 lapang pandang, dan itu bakal diulang ke pengulangannya yang lain. Jadi kita total ada 15 foto, 3 kali 5. Setelah itu di fotonya itu yang dari mikroskopnya, lalu kita identifikasi organisme apa saja yang ada di dalam foto tersebut. Setelah itu dimasukin ke data kelompok dan dikumpulkan. Dan jangan lupa data-data yang tadi sudah didapatkan nanti akan dimasukkan ke format ke lampiran laporan yang formatnya ada ntar. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah.